Bayangin pagi-pagi kamu ke warung. Indomie yang biasanya 3.500 jadi Rp 3,5. Nasi goreng yang 20.000 jadi Rp 20. Gaji kamu yang awalnya 10 juta jadi 10.000. Panik gak? Tunggu bentar, urusin lighting dulu bentar. Ya panik lah, 10 Panik. juta jadi 10.000. Ya mas, tapi ya kalau orang-orang tahu itu redenominasi ya nggak sepanik aku tadi lah kali ya. Ini bukan yang namanya sunering. Sunering itu tuh pemotongan nilai. Redenominasi itu penghilangan nol. Sunering itu kalau misalnya kamu punya 10 juta jadi 10.000, ya nilai kamu 10.000 cuman harga-harga barang masih 10 juta gitu loh. Kalau redenominasi 10 juta dilangin 4 nolnya jadi 10.000, 3 nolnya jadi 10.000. Harga barang yang awalnya 10 juta sama juga jadi 10.000. Cuman dari surface level redenominasi itu terlihat, wah pinter juga ya. Ide bagus tuh. Gila, ini Indonesian rupiah nolnya udah kebanyakan. 0 tambah 3 tambah 4 gini kan buat apa gitu ya. Di video ini aku bakal ngejelasin ada beberapa impact negatifnya juga dari redenominasi. Dan redenominasi itu bukan hanyalah sesuatu yang wah bagus, dilihat atau negara wah keren. Enggak semuanya begitu. Nanti di akhir video juga aku bakal jelasin kenapa redenominasi bisa menjadi hal yang kurang bagus. Aku juga pernah bikin satu video di sini kenapa rupiah tuh nolnya banyak, dan redenominasi itu udah pernah terjadi ya di Indonesia. Aku adalah William, aku adalah perantau pertama. Aku seorang business development manager di Australia sudah lebih dari 10 tahun. Halo, nama saya Riman Harrison, saya perantau kedua. Saya sudah kerja sebagai AI engineer di Singapura dan sudah di Singapura selama 10 tahun ke belakang juga. Jadi ayo kita grab kopi kalian masing-masing, kita minum santai sambil ngobrol tentang redenominasi Indonesia 2026. 2026 kan? Kata si Menteri Keuangan Purbaya sih rencananya 2026 ya. Cuman ada kemungkinan di cancel doang. Soalnya kok dengar-dengar desas-desus Purbaya digebukin. Masalah redenominasi. Why? Akhirnya bisa ngomong redenominasi ya. Banyak yang nggak suka. Banyak yang suka, banyak yang enggak, cuma nggak tahu ya. Ini sebagai konteks, Koko dengar-dengar dari adalah satu YouTuber namanya Benix. Dia bukan ahli ekonomi, dia YouTuber finance, personal finance. Dia guru investasi belajar saham, bukan orang pakar ekonomi. Bukan berarti dia lebih tahu dari kita, bukan berarti kita lebih tahu dari mereka, bukan berarti kita pinter atau kayak gimana pun itu. Kemarin dia tuh pernah bikin pas acara 17+8 kalau nggak salah. Dia tuh sempat bikin kenapa itu 17, dia tuh sempat kayak ngehujat 17+8 soalnya itu sangat surface level. Dan dia ngasih ada beberapa sugesti-sugesti dari 17+8 gimana sih caranya ngeberantasin kayak koruptor dan lain-lain ini itu. To some extent Koko setuju dengan video dia, but to some extent Koko nggak setuju, terutama di redenominasi. Kenapa? Soalnya dia ngomong, oh pemerintah ada kemungkinan bisa nyumputin uangnya di bawah ranjang, nyumputin uangnya cash di sini, di situ, di sini. Begitu nolnya dihilangin, semuanya harus diganti semua rupiah, pemerintah kotar-ketir, panik-panik, duitnya udah nggak bisa dipakai. Mereka harus ngeganti duitnya jadi duit baru. Udah duitnya barunya diganti, mereka bakal mikir, lah ini duit dapetnya dari mana? Kenapa tiba-tiba duitnya jebret banyak ditukar jadi duit baru semua? Duit lama udah nggak bisa dipakai. Kan keberantas juga ya koruptor-koruptor yang pegang duit haram itu. Itu salah satu sugesti dia lah yang Koko tidak setuju. Kenapa? Kenapa tuh? Kayaknya denger itu lumayan setuju deh. Kenapa? Nih Koko jelasin. Emang to some extent it's true, cuma belum tentu semua duit itu tuh ada di cash. Nyumputin duit itu bisa dalam bentuk hal-hal lain, bisa dalam bentuk emas contohnya, bisa beli emas, bisa dibawa ke luar negeri, bisa ini itu, banyak caranya. Tapi kalau orang yang tiba-tiba tidak masuk akal punya emas segitu banyak, tiba-tiba ngeluarin, saya punya segini banyak emas, tolong. Ya belinya pelan-pelan, kan bisa ya, bisa diakalin. Oke, masuk Contoh akal. doang. So, I'm letting itu sih you cook. menurut Koko ada. Let him cook, Ya, bro. ada kemungkinan mereka tuh nyumbutin asetnya di aset-aset lain, bukan di cash doang. Kalau misalnya bisa disumputin di yang lain, kenapa mereka? Contoh, dulu pas terjadi sunering, pas terjadi redenominasi, terus rupiah orang-orang pada nggak percaya. Tahu orang-orang ngapain? Mereka pada hoarding emas kan? Kenapa? Soal rupiah nggak stabil. Ya sama-sama aja mereka juga ada kemungkinan bisa kayak begitu. Akhirnya gimana? Ya, redenominasi itu belum tentu sesuatu hal yang bagus. Cuman bukan berarti jelek juga gitu ya. Ada So, dua sisi lah, ada dari beberapa- setiap cerita ada dua sisi ya. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. pas dia ngomong
ke pemerintahan tuh nggak boleh babat nepotisme di pemerintahan. Nggak boleh 3 generasi ke atas, 3 generasi ke bawah, 3 generasi ke samping. Maksudnya ke atas, ke bawah, ke samping berarti nggak boleh anak, nggak boleh cucu yang inherit power sebagai government. Itu contohnya. Untuk membabat ya nepotisme lah contohnya. Itu kok sangat setuju. Babat tuh perut Maksudnya kan- perut sapi kan. Kenapa ke samping? Ke samping tuh maksudnya keponakan saudara. Jadi Raymond punya keponakan, terus keponakannya punya keponakan lagi. Itu 3 generasi ke samping. Ke atas tuh ya papa, kakek, ke bawah tuh anak, cucu. Jadi di satu divisi, di satu anggota atau kayak gimana tidak boleh 3 generasi ke atas, 3 generasi ke bawah, 3 generasi ke samping. Membabat namanya nepotisme. Itu Koko sangat setuju. Dan ada beberapa hal-hal yang dia sugestiin, Koko setuju. Dan yang menurut Koko lumayan cringe, bukannya mau nyerang atau gimana. Pas redenominasi mulai naik, dia malah ngomong, oh mantep nih, Indonesia malah mulai ngeluarin nama, dia dia ngebikin slogan itu namanya redenominasi Benix. Oh, Jadi- jadi dia ngeklaim kalau ide Ngeklaim kalau redenominasi itu ide dari dia. redenominasi itu tuh punya dia, iya. Dan Dia ngomong redenominasi Benix ini, redenominasi Benix ini. Kok kayak, ini kan ide udah lama ya. Dari tahun berapa ini? Dari 2000. dari aku SMP udah denger rumor-rumor Udah, redenominasi iya dulu. desas-desus gitu loh. Makanya dia YouTuber gede sih. Makanya Koko sempat mikir kayak, ini redenominasi Benix. Yang ngasih ide redenominasi kan bukan dia. Cuman kalau misal dia ngajuin redenominasi buat membadas korupsi, ya Koko ada setuju tidak setuju lah. I'm on the middle ground gitu. Salah satu kan bisa disumputin dalam bentuk lain. Itu sih menurut Koko. Oke, Koko lanjut ke positifnya redenominasi. Bukan ngomongin Benix terus ya. Maaf Benix kalau Benix nonton ini. Bukan berarti channel Anda jelek, Koko juga nonton kok. Channel Anda bagus. Cuman ya, jujur aku kurang setuju sama redenominasi bisa membabat korupsi. Setidaknya bisa membabat dikit, oke lah. Cuman membabat semua kayaknya enggak juga. Impact bagus dari redenominasi. Pertama yaitu penyederhanaan transaksi harian. Jadi angka yang harusnya 100.000 jadi tinggal 100. Dan orang-orang tuh biasa dulu main biasa kayak, bang, ini berapa sih kamera? Oh cepet berapa? 100 ya berarti 100.000 dong. Udah biasa lah orang-orang sama itu. So emang lebih sederhana dalam transaksi harian. Kedua, sistem accounting, IT dan lain-lain bakal lebih sederhana juga. Sistem kasir, pembukuan, laporan keuangan lebih simple. Terus mengurangi digit pada invoice, aplikasi pembayaran, pos dan ATM. Perusahaan juga jadi lebih efisien administrasinya dalam sisi akuntansi dan IT. Terus nomor 3, redenominasi itu tuh menaikkan citra. Tentu teman-teman Koko juga kemarin pas ke Indo, gila. Ini aku punya $10.000. $10.000 banyak banget, padahal $10.000 cuma $1 di sini, gitu loh. Dia merasa kaya padahal kagak. Jadi Ya, kaya di mata lah. mereka, Maksudnya 10.000 di Indo bisa dapat apa ya? $1 di sana dapat apa ya? ya lebih kaya begitulah. lah. Cuman on the way citranya tuh kayak nggak ada gitu loh. Kayak gila ini $1 aja jadi 10.000, kok bisa gitu ya. Jadi setidaknya rupiah kalau di manage dengan baik bisa kelihatan lebih stabil secara psikologis. Investor asing juga ada kemungkinan masih bisa lebih nyaman karena angkanya tidak kebanyakan nolnya kayak Zimbabwe. Zimbabwe. Udah pakai USD sekarang mereka. Terus membantu dalam branding ekonomi Indonesia juga dalam dunia internasional. So, kelima ya mendukung transisi ekonomi digital. Kenapa? Soalnya harga bakal lebih simple untuk pembayaran kris, e-commerce, crypto, rent, dan lain-lain. Dan menambah efisiensi sistem perbankan. Cuman dibanding sisi negatif dan di sisi positifnya, Koko lihat dari beberapa sisi positif yang dibahas gitu ya sama orang, sisi positifnya tuh lebih berdampak ke psikologis gak sih? Itu yang Koko pikir. Tapi money by itself, the nature of money kan memang uang itu psikologis. Kalau menurut aku ya. Nah, jadi gini nih. Sekarang aku punya duit $100. $100-nya hanya sehelai kertas. Yang menentukan $100 ini memiliki value, memiliki harga sebesar $100 itu apa? Itu psikologis. Karena semua orang setuju, semua orang di dunia ini setuju kalau satu helai kertas $100 ini nilainya $100. Kalau semua orang nggak setuju, ini hanya sebuah kertas, ya ini menjadi sebuah kertas. Uang itu sebuah ilusi gitu. Value of money is an illusion. Dimana value-nya itu benar-benar berdasarkan government-nya. psikologi juga, demand and supply juga baliknya. Demand, supply, dan trust towards the government gak sih? Ya, dan Demand, ya supply, trust towards the government creates demand. Ya, balik ke demand supply, dan demand supply ini membuat
selembar kertas mempunyai nilai, padahal hanya selembar kertas. Nature of money itself is psychology to me, gitu. Jadi kalau misalnya kita redenominasi dan orang-orang lebih yakin kepada rupiah ya, aku nggak tahu sentimen sekarang orang di luar gimana, yakin kalau redenominasi ini bakal bekerja atau enggak. Tapi kalau semua orang di Indonesia setuju, oh ini redenominasi bagus nih, nah, ini bakal bikin rupiah di mata orang Indonesia setidaknya atau di mata orang luar juga, oh rupiah makin kuat nih kayaknya, image rupiah lebih bagus, demand-nya naik. Kalau demand-nya naik ya Justru rupiah makin kuat beneran. redenominasi heboh itu bagus kalau misalnya redenominasi heboh. Kalau misalnya tiba-tiba naik, jebret, naik, Jepret. Kata-kata kesukaanmu tuh. Jepret. jebret, naik. Kalau misalnya jebret, naik, rakyat kaget, harga turun, duit bank turun, yang awalnya rencananya pengen redenominasi malah dikira malah sanering. Kan nggak lucu juga ya. Sanering tuh apa sih? So, Aku google dulu. sanering itu pemotongan value. Dulu pernah kejadian kan 1.000 jadi 10. Itu yang dibahas waktu itu bukan? Kenapa rupiah nolnya banyak? Gak ingat Sanering aku. pemotoran harga. Terus gunting Safarudin itu kan diambil juga ya guntingnya. Itu kan hilang setengah ya nilainya. Kalau hilang setengah ya sanering. Kalau Enggak sih, sanering kalau apa? enggak. Gunting Safarudin bukan sanering. Sanering tuh dihilangin nilainya. Baik kan tiba-tiba hilang value-nya. Hah? Sanering. Jadi sanering tuh beneran katanya, contohnya dulu 1.000 ditukarin ke bank, sekarang jadi 100 gitu, hilang 1 nol. Terus ya orang-orang demo lah. Ya nggak tahu apa yang kejadian dulu. Sekarang kalau dipikir-pikir ya dulu kalau misalnya bisa. Kamu sekarang lagi search kan? Sanering. Bener-bener, jadi kalau misalnya 1.000 jadi 100, orang jadi 10 kali lebih miskin gitu. Gitulah. Dulu kan $1 Amerika sama Rp1 kan hampir mirip-mirip ya. Kenapa sekarang bisa sampai bedanya hampir 10 kali lipat value-nya? Inflasi. Iya, inflasi. Cuman ada kemungkinan kalau misalnya dulu tuh pernah hilang 1 nol, value-nya diturunin 1 nol nggak sih? Kalau dipikir-pikir ya, Nggak semua ngerti. negara juga pasti ada inflasi. Kamu barusan research Sanering nggak? Nih, masih ada di monitor. Value-nya hilang kan? Iya. Dulu IDR sama USD mirip-mirip value-nya. Cuman kalau misalnya Sanering 1966, Orde Lama akhir. Uang pecahan 1.000 dipotong menjadi 1. Orang jadi 1.000 kali lebih miskin dong. yes, No, but doesn't make sense to be that way. Mungkin dulu orang jual roti 5.000, walaupun rupiah nilai tukarnya jadi 1, ya apa? Roti masih harga juga pasti turun, inflasi namanya. tapi ya harga bakal ngikutin harga apa? Demand and supply lah. Pasti ekonomi bakal adjust lagi lah. Ya pasti, cuman kan nggak stabil banget ya. Dan Sanering ini mungkin persepsi publiknya negatif juga ya. Kayak aku tadi lihat Sanering 1966 aku langsung gitu. Kaget banget kayak 1.000 jadi 1. Itu kan konotasi negatif. Semoga redenominasi ini tidak dipandang sebagai Sanering gitu lah. Kalau dipandang sebagai Sanering, orang panik, bisa jadi jelek juga. Dan mungkin ini salah satu yang kamu mau bawain di dampak negatif Sanering. Yes. Dampak negatif redenominasi. Silahkan. Yes, itu salah satunya lah. Cuman Koko balik lagi ke poin pertama. Oke, poin pertama, potensi kenaikan harga. Kemarin tuh Koko pernah jelaskan di video yang kenapa IDR nolnya banyak banget. Contoh ada nasi goreng. Nasi goreng harganya 15.000. Dihilangin 3 nol jadi Rp15. Nah, Rp15 dihilangin 3 nolnya. Orang-orang tuh mikir, Rp15 kan tanggung banget ya. Udahlah coba di rounding bikin jadi 20, manfaatin ekonomi yang nggak stabil. Itu 15 naik ke 20, itu udah naik berapa persen itu? Serasa kayak nggak banyak, padahal banyak gitu ya. Serasa kayak cuma naik 5 itu gitu. inflasi udah naik 33,33%. Wow, Dari quick 15 ke math. 20. Ya, Iya. benar? 5 5, per 10, 15. bagi 3. Naikin 5, jebret, bukan 25%, bukan 20-nya yang dibagi 4. 15 sih ditambahin 5. 33,33%. Salah, 33,33333333333333333333 Ya. persen. Padahal kelihatannya nggak banyak loh ya, cuma 5.000 atau 5 rupiah. Cuman itu udah inflasi 33,333%. Salah, So- 33,33333. Intinya 33 komanya banyak banget. Sebelum ngitung komanya, klik subscribe dulu. Nanti di episode spesial 1000 subscriber Koko bakal backflip. So, itu salah satu contoh. Price rounding itu memicu inflasi. Bakal ada inflasi ringan karena psikologis pemburatan.
ringan. Kebingungan masyarakat. Bukan berarti Indonesia tuh biasa gitu yang 100.000. Cepet mas 100 gitu. Belum tentu. Ada yang angkanya pecahannya aneh-aneh. 15.600 contohnya. 18.720.000. Kayak, itu pecahannya gimana? 20.000. 20 rupiah dari mana? Nggak, maksud gue 170.178.525 rupiah. Nggak bisa Pecahinnya mikirnya. gimana? Nggak tahu. Nggak, contoh kalau misalnya Koko punya ini nih, ini harganya 18.500, nggak 18, no, let's say 185.500. Itu begitu direnominasi, dihilangin 3 nolnya, pecahannya gimana? Ya jadi 185,5 rupiah lah. 5,5. Ya nggak sih? Kenapa 0,5-nya banyak banget? Ya contoh doang, contoh. Oh, Riman tadi mikirnya lama nggak? Lumayan kan? Enggak juga, tapi ya bisa dibilang kalau orang yang nggak biasa ya harus mikir lagi. Jadi kayak serasa kayak keluar negeri gitu apa? Ini harganya 185,5. Kali 1.000 berapa ya? Jadi gitu ya dikonversi dulu. Tapi kalau udah mulai gitu. biasa ya biasa aja kali. Kebingungan masyarakat. Kalau misal cepet 100 ya gampang lah. Cuman kalau misalnya angkanya sudah dilewat dari 2, itu bakal lebih bingungin sih. So ya orang-orang bisa salah hitung, salah kembalian. Terus penipu-penipu juga bisa ngemanfaatin ini. Angka baru versus angka lama, inilah itulah. Oh ya, actually Terus- itu make sense. Jadi mungkin kalau penipu ngomong telepon om-om atau kakek-kakek nenek-nenek yang nggak tahu tentang redenominasi gitu ya. Oh, mau beli HP baru nggak? Kita cuma jual di 1 juta. Oh, ya udah beli gitu. Begitu beli ternyata 1 juta hilang. 1 juta tuh berapa? 1 miliar gitu ya. Ya bisa aja. Nomor 3, biaya sosialisasi dan operasional. Which is ganti uang baru, ganti kasir, ganti mesin ATM, ganti harga di toko, restoran, marketplace, dan lain-lain. Which is sometimes can be good. Soalnya ekonomi berkembang, soalnya lebih banyak transaksi dalam ekonomi negara. Cuman untuk sebuah UMKM dan lain-lain ya lebih banyak modal lagi yang harus di-spend untuk memperbaharui sistem menyesuaikan dengan mata uang baru ini. Memperbaharui. Terus nomor 4, ada resiko bisa disalahgunakan oleh spekulan. Jadi ada yang bisa manfaatin kebingungan publik untuk scam, manipulasi harga jual beli melalui angka baru dan angka lama dan lain-lain. Banyaklah oknum-oknum yang bisa. Oknum apa sih? Karena juga nggak tahu oknum itu apa. Dan ada nomor 5 tuh dampak psikologis ke UMKM. UMKM takut salah harga, bisa menunda perubahan harga, ketakutan salah input di marketplace, di nota, dan lain-lain. Karena muscle memory mereka mau nulis 15 rupiah jadi 15.000 gitu. Ini kan dulu Bon Yoshinoya. Iya, dulu kita berapa ya itu? Kita makan Yoshinoya berapa? 18 juta. Harusnya Kalau nggak salah. Harusnya 180.000 jadi 18 juta ya, kelebihan 0. Begitu nyampe rumah, lah ini Bon kok 18 juta ya. Kamu Ntar masih itu ada? baru dimasukin. Di mana? Masih ada di Instagram Koko. Kamu coba cek. Coba ya. Scroll ke bawah, ke paling bawah. Postingan Koko dulu nggak jelas-jelas. Ada telur berdiri. Ada Yoshinoya 18 juta. Ini dia. Oh ya, bener 18 juta. So, menurut Koko, dampak negatifnya sebagian besar lebih ke inflasi sih menurut Koko. Kenapa lebih ke inflasi? Soalnya ya dalam rounding up pembulatan, dari kebingungan masyarakat, terus dari penyalahgunaan dan lain-lain. So, resikonya ya bisa inflasi lagi. Kalau Harga-harganya tambah mahal. Kalau menurut aku ya, dari dengar-dengar cerita ini, kayaknya dampaknya negatif atau positif, aku nggak bisa bilang secara pasti. Menurut aku kayaknya ini tergantung tanggapan masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat menanggap dengan baik, ya dampaknya bisa positif bagi Indonesia. Kalau masyarakat memandang negatif, ya dampaknya bisa jadi negatif lagi. Balik lagi ke psikologi dari keuangan itu tersendiri. Where the value of money, nilai dari mata uang itu benar-benar sesuai kepercayaan masing-masing kepercayaan publik, kepercayaan bersama. Kalau menurut semua orang ini bernilai, ya ada nilai. Kalau semua orang tiba-tiba suatu hari mereka bangun tidur dan ngomong
100.000 rupiah itu hanya sebuah kertas, ya orang mau beli nasi goreng pakai 100.000 juga apaan ini kertas doang gitu. Koko juga ada beberapa contoh negara-negara yang berhasil redenominasi dan yang gagal redenominasi, dan kenapa. Apa yang terjadi di Zimbabwe? Zimbabwe lebih gila lagi dari Indonesia. Mau beli roti dulu bawa satu truk cash gitu. So basically, apa yang terjadi di Zimbabwe? Zimbabwe kenapa bisa gagal redenominasi? Zimbabwe cetak uang 100 triliun dolar hanya untuk beli sebuah roti. Terus redenominasi sudah pernah dilakukan 4 kali dan semuanya gagal. Indonesia udah pernah kerjain beberapa kali juga dan akhirnya ya nolnya banyak lagi. Mata uangnya juga akhirnya dibuang ke tong sampah yang akhirnya pakai USD. Oh, pernah dengar cerita nggak dulu di Zimbabwe mereka kalau orang luar kan cebok nggak pakai air ya, pakai tisu gitu. Dolar Zimbabwe saking nggak ada nilainya ya, mereka lebih mending cebok pakai dolar Zimbabwe daripada tisu, soalnya tisu lebih berharga dari dolar Zimbabwe gitu. Ya gitulah. Kenapa bisa gagal? Pertama, redenominasi dilakukan di saat inflasi masih meledak. Kedua, ekonomi hancur, produksi turun, impor tergantung luar negeri. Kenapa? Ya spending dari UMKM dan lain-lain tambah besar, ekonomi hancur, produksi turun, impor tergantung ya lebih banyak impor dibanding ekspor lah. Gara-gara ekonominya hancur. Gara-gara 4 kali udah gagal, pemerintah nggak dipercayain sama rakyat, nggak dipercayain investor juga. Jadi value-nya turun. Nggak ada yang namanya reformasi ekonomi. Cuman ya hapus nol aja gitu loh. Terus masalah tetap sama. Jadi ya terjadilah lagi hyperinflasi. Kayaknya Harga masalahnya Zimbabwe tuh lebih kayak pemerintahnya begini nih. Aduh, ekonomi kita jelek. Gimana kayak kita banyak utang. Kita misalnya utang ke Indonesia ada $10.000 gitu. Aku nggak punya $10.000. Gimana cara bikin $10.000? Ide brilian. Saya akan print $10.000. Print $10.000 dan sekarang value $10.000 ini makin kecil lagi. Utang keluar jadi berapa? Jadi $100.000. Aduh, sekarang utangnya jadi $100.000. Gimana cara mendapatkan $100.000? Aha, print lagi. Jadi print uang terus, uangnya makin banyak. Seperti yang kita bilang, demand supply-nya sangat meroket, demand-nya sama-sama aja nggak ada, ya sama aja gitu. Sebagai contoh, seperti kita misalnya main kartu Pokemon gitu. Kalau kartu Pokemon misalnya Pikachu ada miliaran di dunia ini, ya semua orang mau nilai harga kartu Pikachu ini murah banget. Sedangkan kalau kita ketemu Pokemon Arceus gitu, kartunya gitu. Aku nggak main Pokemon, nggak tahu ya. Maksudnya aku nggak main kartu Pokemon, aku main gamenya doang ya. Arceus cuma ada satu di dunia gitu. Ya semua orang rebut-rebutan mau Pokemon Arceus ini, ya harganya jadi naik. Orang mau beli kartu Pokemon ini yang paling tinggi dinilai berapa gitu. Kalau dolar Zimbabwe satu dunia juga bisa terkubur dengan dolar Zimbabwe, ya semua orang juga tidak ada nilainya gitu. Soalnya mau dapat dolar Zimbabwe gampang banget, tinggal ambil dari lantai ketemu gitu. Terus dampaknya gimana? Jadi tabungan rakyat-rakyat gak ada nilainya, terus gaji gak bisa mengejar harganya hiperinflasi, gajinya segitu-segitu aja, gak naik-naik. Terus bank collapse, terus negara akhirnya menjadikan dolar Zimbabwe menjadi alat cebok dan jatuhnya ke dolar Amerika. Mau itu kejadian ke negara kita? Nggak juga. Maksudnya jatuhnya ke dolar Amerika tuh karena dolar Zimbabwe sangat hopeless, orang-orang ya udah pakai USD aja gitu kan. Cuman sekarang kasusnya kan agak beda ya. Jangan ngomong rupiah dibikin jadi alat cebok lah, itu agak sensitif gak sih? Yang akhirnya rupiah jadi nggak dipakai, maksudnya malah jadi ke dolar Amerika, which is not good. Maksudnya masuknya ke dolar Amerika itu jadi orang lebih milih pakai dolar Amerika daripada pakai mata uang sendiri kan. Cuman on the flip side ada juga yang sukses. Turki contohnya. Jadi di tahun 2005 dulu Turki tuh pernah hapus 6 nolnya dari mata uangnya, dari Turkish lira. Lebih gila lagi dari Indonesia. Yang dari 1 juta lira jadi 1 lira. 1 new lira. Terus semua transaksi itu jauh lebih simpel dan modern. Dan itu digunakan sebagai simbol kebangkitan ekonominya. Cuman kenapa Turki ini bisa berhasil? Pertama, inflasi udah diturunin dulu sebelum redenominasi. Terus kedua, pemerintah jalankan reformasi ekonomi besar-besaran lebih dari 2 tahun. Ketiga, bank sentral independen, kebijakan moneter bisa dipercaya. Gak ngeprint uang semau seenak jidat kayak Zimbabwe dulu kayak gitu loh. Bank sentralnya masih bisa lebih dipercaya lah. Keempat, publik dan investor percaya soalnya prosesnya jelas. 5, transisi dilakukan bertahap. Tahapnya itu jelas.
uang lama dan uang baru berjalan bareng dulu. Apa dampak positifnya? Citra jadi lebih kuat, iya. Investor asing lebih nyaman masuk, iya. Pembukuan, transaksi, dan sistem IT jadi jauh lebih efisien. Jadi ya setidaknya Turki ya bisa dilihat sama investor asing tuh lebih gimana ya? Lebih ada citranya lah. Jadi mata uang Indonesia di mata orang asing kayaknya, kayaknya kayak makin kuat gitu ya. Meskipun nolnya hilang, cuma kepercayaan Turki naik. Soalnya mereka bertahap dan mereka ada prosesnya. Jadi kuncinya Turki. Indonesia biar sukses redenominasi itu gimana? Pertama, timing. Kedua, marketing. Orang-orang harus tahu. Tiga, ekonomi yang kuat. Keempat, on progress lah. Dan kepercayaan publik menurut aku yang paling penting. Bank sentral juga harus bisa dipercaya. Oke, kita dari Ngopi Merantau, kita ingin sharing perspektif orang yang merantau di luar negeri kepada orang di Indonesia. Kita ini channel masih baru, kita juga ingin mencapai 1000 subscriber di akhir tahun ini atau awal tahun depan. Yang subscribe, didoakan, amin, cepat kaya. Bye-bye. Bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.